Hipertensi bahaya, Bahaya. harusnya bahaya karena dia disebutin oleh ahli. Iya, itu ada loh tokoh nasional yang dia benar aja sih menurut saya dia katakan itu di saat minyak goreng langka itu kan dia anjurkannya kepada ibu-ibu untuk direbus ya kan, di apa lagi dikukus. Menurut saya nggak ada yang salah loh, tapi kenapa jadi heboh itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Burhanuddin, setia menemani sahabat sehat semuanya dalam program di YouTube channel Puskesmas Bakung Jaya di Yuk Podcast, Yuk Mari Kita Sehat. Nah, sahabat sehat, kali ini kita akan ngebahas seputar hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian juga bagaimana cara menurunkannya secara alami yang kita buat gitu. Dan seperti biasa, kita masih ditemani setia oleh dokter kita, yaitu Dr. Wildan Priscilla. Sehat dok ya? Sehat. Ini baru pulang dari Mataram kayaknya nih. Ya, dari Bima saya baru pulang. Bima ya. Tapi tetap semangat dok ya, nggak jet lag ya? Oh, untuk masyarakat semua tetap semangat. Ais. Dok, gini, ngomong-ngomong tentang hipertensi, hiper itu kan tinggi ya? Yes. Tensi tekanan darah. Betul. Berarti tekanan darah tinggi. Betul. Nah dok, kalau kita ngelihat data terakhir Riskesdas tahun 2018, mohon dikoreksi kalau saya salah, itu ternyata sekitar 34,1% itu hasil dari data yang dihimpun dari Riskesdas tersebut itu penduduk Indonesia mengalami hipertensi. Ya. Apa yang bisa kita analisis dari data ini dok? Berarti sudah hampir 1/4 lebih penduduk Indonesia mengalami hipertensi. Bayangkan, mungkin 10 tahun ke depan bisa naik setengah dari penduduk Indonesia akan mengalami hipertensi. Dok, ini kan fenomena yang luar biasa ya. Karena kalau beberapa tahun yang lalu saya masih ingat ya, di era tahun 80-90 itu penyakit yang mendominasi itu penyakit menular. Betul. Infeksi menular. Betul. Nah, sekarang udah mulai bergeser nih. Betul. Termasuk salah satunya hipertensi. Ya, hipertensi masuk ke dalam penyakit yang tidak menular ya. Dan angkanya itu sudah meningkat. Karena apa? Karena gaya hidup ya. Nah, dari pola makan, kaum rebahan. Nah, itu beresiko sekali dengan hipertensi dan diabetes mellitus. Itu Jadi berjalan kemajuan bersamaan. teknologi ini justru menjadi salah satu penyebabnya. Ya? Betul. Ya, kita tidak bisa pungkiri lah. Kemajuan teknologi itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau sisi positif kita ambil, kalau negatif seharusnya kita tinggalkan. Cuma ya negatif itu yang enak sih sebenarnya. Yes, tapi kita tentu tidak dalam rangka meratapi kemajuan teknologi. Betul. No, enggak ya. No. Dok, gini, hipertensi itu benar nggak sih dia tuh hanya dialami oleh kaum tua? Tapi karena ternyata sekarang tuh banyak loh dok yang diam-diam bahkan umurnya jauh di bawah saya itu tahu-tahu hipertensi. Dan ketika dia tanya, dia tuh ngeceknya itu ya di tensi itu nggak sengaja untuk ngecek tekanan gitu. Pas lagi ngapain gitu. Betul. Kan sakit yang lain terus diperiksa. Nah, ternyata tinggi. Ditanyain punya keluhan enggak. Dia merasa baik-baik saja. Iya. Jadi tidak semua dan tidak menutup kemungkinan anak-anak muda itu bisa terkena hipertensi. Jadi tidak hanya orang tua yang mengalami hipertensi. Anak muda bahkan anak-anak itu ada. Bisa ya? Bisa mengalami hipertensi. Penyebabnya itu apa dok? Penyebabnya bisa satu genetik, yang kedua ada yang namanya sindrom nefrotik atau sindrom nefritik, itu bisa meningkatkan tekanan. Kemudian kasus-kasus hipertensi sekunder lain. Jadi dia nggak berdiri sendiri, dia punya sakit yang lain yang menyebabkan tekanan darahnya naik, begitu. Genetik yang pertama tadi ya. Yes. Berarti kalau orang tua kita punya tekanan darah tinggi, itu ada potensi juga anaknya kena. Ya belum tentu. Belum tentu. Tapi punya potensi. Iya, tapi gini, genetik itu masih bukan biru ya, abu-abu. Nah, kita kemajuan teknologi bahkan kemajuan dari bidang medis untuk kalau sudah berkata dengan genetik itu sudah ini ya sudahlah takdirnya seperti itu. Karena ranahnya itu masih kita belum bisa baca seperti itu. Oke.
dia punya potensi, tapi kira-kira bisa dirubah nggak dok? Oh, bisa. sangat bisa sekali. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Nah Kalau- soalnya gini, kadang-kadang khawatir, bapak saya punya tekanan, wah saya nih kena juga nih. Ternyata nggak selalu ya, masih ada Nggak peluang selalu, untuk. ada peluang kita menghindari. Caranya, Dok, genetik. gimana, Dok? Tadi kan kita sudah bahas nih. Hmm. Perubahan perilaku ke gaya hidup itu mempengaruhi dari kita konsumsi yang dulu burger kan nggak ada dulu ya. Iya. Gimana bang? Ada nggak dulu burger? Nggak ada kan? Nggak ada. Kentang goreng, terus fried chicken. Nah kita nggak ngomong merek ya. Ayam goreng dan sebagainya. Itu kan dimasak dengan cepat dan dengan minyak deep fried itu ya. Itu yang menyebabkan penumpukan lemak pada pembuluh darah. Nah kalau pembuluh darah kita ibarat pipa itu tidak elastis, pompanya juga akan berat kan. Menyalurkan darahnya tadi. Akhirnya tekanan yang dihasilkan tinggi karena suplainya harus cepat nih ke sel. Nah itu yang menyebabkan tekanan naik. Jadi elastisitas dari pipa atau pembuluh darah itu berkurang. Tekanan akibat arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu penumpukan lemak pada pembuluh darah. Penumpukan lemak di pembuluh darah. Ya. Itu penyebabnya lebih dominan karena makanan ya. Sebagian besar begitu ya. Tapi ada juga yang karena gangguan ginjal itu bisa menyebabkan hipertensi. Iya. Jadi banyak sih hipertensi ini luas. Hipertensi bahaya nggak sih dok? Bahaya nggak sih? Hipertensi bahaya. Bahaya. Harusnya bahaya karena dia disebutin oleh ahli dan di dunia medis itu sebagai silent killer atau pembunuh. Silent killer. Yes, pembunuh. Aduh, pembunuh ya. Pembunuh diam-diam. Tapi kayaknya banyak aja itu dok yang tekanannya tinggi banget, tapi ya sehat-sehat aja. Iya itu tadi kan. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu meninggal. Tahu-tahu lewat. Atau meninggal. Tahu-tahu meninggal. Iya, Tahu-tahu asal aja. kan biasanya kan kita sudah sering tuh ada pengumuman meninggal di masjid begitu ya. Kemarin saya baru ketemu tuh jalan baik-baik aja tapi kok meninggal lah itu. Benar banyak kayak gitu. Iya. Kita lihat track record dari penyakitnya. Siapa tahu dia punya riwayat hipertensi. Dan hipertensinya menyebabkan komplikasi. Nah, komplikasinya itu yang menyebabkan meninggal. Nah pada saat yang meninggal mendadak itu kan banyakan orang cenderung bilang begini, dia baik-baik aja loh, sehat-sehat aja, jadi meninggalnya mendadak. Padahal boleh jadi ya, dia tuh punya tekanan tetapi nggak pernah diperiksakan, nggak pernah kontrol. Betul. Jadi kalau gitu dok, kontrol itu wajib ya. Wajib. Makanya setiap periksa yang dicek pertama adalah tekanan darah. Karena untuk men-screening apakah ada tekanan darahnya naik atau tidak dan sebagainya. Maka saran saya ya sering-sering lah untuk periksa tekanan darah minimal itu, karena dari hipertensi dia itu sudah bisa meningkatkan risiko yang lain loh, seperti diabetes, stroke itu bisa kemana-mana berarti sakitnya. Itu pintu masuknya. Banyak temennya nanti dok ya. Banyak temennya gitu. Banyak temennya yang meninggal ya. Temannya meninggal. Dok, kan orang banyak karena tidak periksa akhirnya dia meninggal ya, padahal harusnya itu bisa dicegah ya dengan kontrol gitu kan. Karena kalau enggak ya itu tuh tahu-tahu tadi dia stroke ya kan, tahu-tahu juga ngerembet ke komplikasi yang lain. Jadi meninggalnya gitu karena stroke ya. Akhirnya kita menyesal ya kan. Betul. Dan penyesalan itu selalu datang belakangan. Betul. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Bukan. Jadi buat sahabat sehat semuanya bahwa harus dipastikan kita tuh selalu kontrol, selain juga menjaga gaya-gaya hidup yang tadi ya. Makanan, ini terkait makanan dok. Sebetulnya makanan yang seperti apa sih yang mesti kita lakukan gitu, kita pilih agar kita bisa terhindar dari berbagai penyakit khususnya tekanan darah tinggi. Jadi ini konteksnya adalah untuk mencegah hipertensi. Yang pertama adalah makanan sehat. Nah, sehat itu dari sayur, buah-buahan, kemudian bumbu yang digunakan harus juga jangan berlebih, terutama garam. Ya, karena natrium itu yang sebagai penyerap air, jadi dia yang harus diperhatikan kalau pada kasus-kasus hipertensi. Kurangilah konsumsi garam. Seperti itu. Kemudian olahraga jelas
dari Germas kan, kita sudah punya program tuh di Puskesmas, itu ada program Germas, senam, olahraga apapun itu boleh dilakukan. Kemudian kalau sudah terkena nih, oh saya sudah hipertensi nih, sudah tinggi, apa yang harus dilakukan? Ya tadi kurangi garam, olahraga tetap olahraga. Terus ya. sebagai penggantinya apa dok? Apanya? Itu kan ada makanan kan ada yang dihindari. Iya. Mestinya ada juga dong yang dianjurkan. Iya, kalau makanan yang dianjurkan tadi makanan sehat. Makanan sehat, contohnya buah-buahan, sayur-sayuran. Oh, Ya kan kembali ke alami. Kemudian jangan saya makan buah pisang tapi digoreng. Sama lah. aja ya. Iya, ya pisangnya aja, nggak usah digorengnya gitu. Jadi kalau tadi yang dihindari itu jenis natrium ya. Jenis natriumnya. Kalau yang dianjurkan seperti buah-buah itu karena mengandung apa? Kalium kah itu? Enggak juga. Enggak juga banyak ada ya? juga kandungan kaliumnya, tapi bukan kalium yang menyebabkan yang harus dihindari atau yang harus dimasukkan itu bukan itu. Tapi apa ya, sebagai pelengkap. Kemudian sama tadi hindari juga kurangi minyak. Dok, Ngerti sarannya ibu itu ya dok ya? Apa? Direbus. iya itu ada loh tokoh nasional yang dia benar aja sih menurut saya dia katakan itu di saat minyak goreng langka itu kan dia anjurkannya kepada ibu-ibu untuk direbus ya kan, di apa lagi dikukus. Menurut saya nggak ada yang salah loh, tapi kenapa jadi heboh itu? Ya mungkin. Iya, ini beda konteks lagi ya. Nah, terus sama ini kalau sudah terkena hipertensi konsumsi obat itu rutin. Nah ini dok yang kadang-kadang bikin males tuh minum obatnya. Kenapa harus rutin minum obat? Capek itu. Karena obat itu mencegah dari perburukan hipertensi tersebut. Hipertensi kalau tidak diobati itu bisa komplikasi banyak, bisa ke ginjal, ke liver dan sebagainya. Walaupun dengan gaya hidup yang tetap sudah kita rubah baik, itu tetap obat harus diminum ya. Makanya gini, ada mitos di negara Somalia sana. Di mana itu? Kalau minum obat terlalu banyak atau sering-sering kena ginjal. Nah, Ya itu kan? mitos itu. Ini kalau pasien-pasien saya langsung saya bilangin, kalau ibu mau ya silahkan stop, ya kan, obatnya. Tapi kalau misalnya lebih cepat ke atas, saya tidak tanggung, begitu kan. Jadi kalau untuk obat-obatan yang rutin, apalagi penyakit kronis seperti hipertensi, DM, itu konsumsinya seumur hidup. Seumur hidup ya. Dan hanya mengatur dosis. Jika sudah dosisnya jika hipertensinya sudah normal, angkanya, itu kita atur dosis, tetap dia minum. Oh ya dok, ada yang ketinggalan itu angka normal tekanan darah itu berapa sih sebenarnya? Ya anggaplah kita range-nya di tekanan atasnya ya, sistoliknya itu 120. Sistolik itu yang atas ya? Ya, mudahnya itu kita kasih range 20 plus minus 20, misalnya 140 sampai 100 itu normal. Diastoliknya itu 80 plus minusnya 10. Jadi plus minus itu bisa ditambah 10 itu masih dikatakan normal. Tapi untuk dikatakan hipertensi itu 140 atasnya sistoliknya, diastoliknya 90. Oke. Nah yang terbaru itu lebih susah lagi, itu harus di bawah itu. Di atas 120 itu sudah dikatakan prehipertensi. Sudah harus hati-hati itu ya. Di atas 30 itu sudah prehipertensi. Oke. Dok, ada satu yang ketinggalan, gaya hidup tadi apakah juga termasuk merokok? Iya. Ini. Merokok. Iya, karena Ada yang ngerokok di sini? tentu tidak ada ya. Di sini di luar mungkin ada. Iya. Di Zimbabwe sana. Di sana di Zimbabwe. Tapi dok, ini loh, kalau tadi dasarnya pengetahuan itu bisa merubah perilaku, ternyata menurut saya enggak juga. Maaf loh dok ya, faktanya banyak juga loh dok, dokter itu yang merokok. Betul. Ya kembali lagi, saya tidak bisa, kami tim yang tidak merokok nih, tidak bisa menyalahkan mereka dan tidak bisa membenarkan mereka yang merokok. Nah, karena itu pilihan. Nah, Pilihannya. badannya. Kami yang ini ya memberikan saran. Oh ini loh teorinya, mereka tahu kok teorinya. Ya itu masalahnya tahu gitu. Tahu kok teorinya. Merokok menyebabkan arteriosklerosis, meningkatkan arteriosklerosis dan meningkatkan hipertensi dan sebagainya. Karena dia karsinogenik juga kan. Oke. Jadi itu yang saya tidak akan
memaksakan keinginan saya ke orang lain, ya itu pilihan. Makanya saya kembalikan lagi ke masyarakat, itu pilihan. Kita tinggal edukasi saja. Iya. Enggak, saya menanyakan ini karena boleh jadi masyarakat itu kan melihatnya gini. Ini kita memberikan edukasi tapi juga ada contoh yang tidak relevan juga gitu, kira-kira gitu. Tapi kembali itu pilihan ya. Kembali itu pilihan. Kalau mau hidup, ya Mau hidup. kan gitu ya. Kalau mau hidup nikmat, bisa melihat anak cucu, cicit, nah itu Iya. jalankan hidup sehat, hindari asap rokok dan sebagainya. Kalau misalnya mau lebih cepat meninggalkan dunia ini, ya, Aduh, ngeri banget ya ancamannya lebih cepat. emang gitu kan, karena kita nggak ada lagi di Iya, tempat yang lain kan. Kalau Oke. misalnya Dok, ini waktu kita udah habis. Kira-kira sebagai penutup, apa yang bisa kita berikan saran ya, khususnya Dr. Wildan Ya. berikan edukasi kepada masyarakat sebagai penutup dari session kita ini? ya, jadi untuk anak-anak muda, remaja, dewasa muda dari umur ya 10 tahun lah yang sudah bisa menonton video ini, jangan coba-coba ngerokok, karena dari rokok itu bisa masuk kemana saja, penyakitnya bisa banyak ya Mas ya. Jadi hindari asap rokok, aktivitas fisik yang banyak, banyaklah aktivitas di luar dengan teman dan sebagainya untuk menghindari penyakit-penyakit kronis seperti itu. Merokok itu tidak gaul kok. Merokok itu tidak membuat Anda lebih keren dari yang tidak merokok. Seperti itu. Kemudian untuk pasien-pasien yang sudah mengidap hipertensi atau sudah mengalami tekanan, saya hanya bisa menyarankan semangat untuk terus kontrol tekanannya, terus untuk aktivitas fisik seperti senam dan sebagainya, hindari juga asap rokok, tetap kurangi makanan yang berlemak, garam dan sebagainya, dan rajinlah kontrol, intinya itu ya Dok ya. Iya, jadi semua hipertensinya bisa ditekan, angka mortalitas atau kematiannya bisa ditekan juga. Oke. Dok, waktu kita udah habis, mungkin lain waktu kita sambung kembali. Terima kasih Dok. Oke, sama-sama. Semoga memberikan manfaat buat para pemirsa semuanya, para sahabat sehat. Sahabat sehat sekalian, hipertensi memang menakutkan, tetapi juga bukan hal yang harus membuat kita kemudian seolah tidak punya harapan. Karena untuk bisa menjadi sehat dan kita terbebas atau tercegah dari hipertensi juga bisa murah kok. Ya kan, bahkan tidak memerlukan biaya banyak dengan gaya hidup yang sehat. Selain memang kita juga harus rutin kontrol dan rutin mengkonsumsi obat sesuai yang dianjurkan oleh dokter. Oke, sahabat sehat sekalian, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar atau pertanyaan di link komentar di bawah ini, dan jangan lupa disebarkan buat sahabat-sahabat yang lainnya agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.